Kenapa sih kita harus mengetahui bagaimana cara pinjol itu menyebarkan data pribadi kita? Nah, ini merupakan salah satu resiko ketika kita gagal bayar atau telat bayar di aplikasi pinjol ya, teman-teman. Tapi sebelum itu, yuk teman-teman semuanya yang saat ini bermasalah dengan pinjol, pastikan teman-teman tidak perlu takut. Mulai sekarang, mulai detik ini, teman-teman harus tetap tenang dulu. Pikirannya itu jangan langsung ke arah negatif dulu, tapi harus lebih ke positif dulu. Ya, karena saya tahu susah sekali memang untuk mengalihkan dari pikiran negatif ke positif, pasti kegelisahan kalian itu akan terus-menerus mengganggu aktivitas teman-teman. Benar nggak? Nah, di video kali ini kita akan bahas ya terkait soal penyebaran data pribadi, sebar data atau apapun itu, yang memang kadang ini menjadi ancaman atau mungkin kegelisahan kita. Karena selain ini membahayakan juga kayak keamanan akun kita, ini juga membahayakan ya mungkin dalam segi ya harga diri gitu ya. Atau mungkin ya rasa malu kalau memang kita difitnah-fitnah, dihina-hina, atau mungkin data kita disebarkan ke orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itu tentu akan menjadi sebuah permasalahan. Nah sekarang bagaimana sih caranya mereka untuk menyebarkan data pribadi kita? Pertama-tama karena mereka itu sebenarnya ya punya data pribadi kita udah pasti. Kalau bisa dibilang mereka nggak punya itu bohong. Karena kan saat kita mengajukan pinjaman itu kita kayak kasih KTP, kita ngisi form dan lain sebagainya ya. Yang mana ya detail kita, alamat, tanggal lahir, semuanya itu ada di situ. Dan itu kalau disalahgunakan itu juga akan sangat berbahaya. Ya, nah kalau misalnya kalian berhadapan dengan pinjol legal, sebenarnya tidak perlu khawatir sih. Kalian masih punya undang-undang perlindungan data pribadi. Tapi kalau kalian ke pinjol ilegal, ini yang mungkin tidak bisa kita kontrol, teman-teman. Karena pinjol ilegal, kita tidak pernah tahu sejauh apa mereka akan melakukan kenekatan-kenekatan hanya untuk meneror kalian agar kalian bisa bayar utangnya. Yang jelas pinjol ilegal lebih bebas, lebih tidak terukur, dan ya kita hanya bisa pasrah dan mengantisipasi dan mencari solusi ketika ada masalah terjadi. Nah, sedangkan bagaimana dengan pinjol legal? Kalau pinjol legal sebenarnya teman-teman tidak perlu khawatir sekali lagi. Kadang ada DC-DC yang hanya mengancam doang, tapi padahal sebenarnya mereka tidak akan pernah bisa untuk menyebarkan data pribadi kalian. Kalau soal DC lapangan dan lain sebagainya yang benar itu mereka biasanya nggak bakal mungkin punya data detail kalian. Ya, kayak detail yang lebih detail spesifik pekerjaan dan lain sebagainya itu harusnya mereka nggak punya. Kecuali mereka memang dikasih ya sama pinjolnya, tapi kadang sih nggak sampai segitunya. Nah, biasanya ada juga oknum-oknum pinjol legal yang mengancam sebar data. Tapi itu hanya ancaman aja, ya. Nah, paling sering itu ya paling teleponin orang-orang yang ada di kontak HP kalian dan seterusnya. Jujur aja, pinjol itu harusnya nggak bisa akses kontak-kontak yang ada di HP kalian. Kecuali teman-teman izinkan. Tapi kembali lagi, aplikasi-aplikasi pinjol yang berdiri sendiri, yang tidak ada e-commerce-nya, itu tidak bisa mengakses kontak. Contoh kayak Akulaku, Shopee, terus kemudian beberapa aplikasi-aplikasi yang lain yang ada pinjaman online-nya, itu memang mereka bisa mengakses kontak yang ada di HP kita. Karena ya mereka izinnya kan beda ya, ada berbagai macam, cuman memang digabung di satu aplikasi. Sedangkan aplikasi pinjol yang berdiri sendiri, mereka tidak meminta izin untuk mengakses kontak dan mereka tidak bisa. Nah, apa yang harus teman-teman waspadai ketika berurusan seperti ini? Jangan sampai teman-teman ngeklik link apapun. Atau mungkin jangan sampai kalian ngisi data apapun yang linknya itu dikasih oleh si DC tadi. Jangan sampai hal itulah yang membuat ya kalian akhirnya membuka akses, HP kalian dibobol dan lain sebagainya. Ya, jadi mungkin segitu dulu video kali ini. Semoga teman-teman tetap tenang, berpikirlah lebih jernih kalau dapat ancaman apapun, pelan-pelan dicernanya, pelan-pelan dicari tahu, jangan langsung percaya begitu aja. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.